Ya 2008. Jadi Yaya ini salah satu senior di wedding tradisional, kemudian merambah ke domestik, tradisional, dan wedding Cina yang sangat masif. Jadi dia salah satu pemain besarnya. Jadi biar teman-teman juga tahu, dan kita nanti pasti kita akan undang ke podcastnya Ricci. Ya. Ada dalam list itu entah kapan gitu, nanti siap-siap aja. Jadi sekarang Yaya akan mengajak kita melihat secara langsung studionya, dan ya kita ada inspirasi. Jadi apa yang bisa di-share sedikit aja, dan apa yang tidak perlu di-share itu tidak apa-apa. Silahkan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia berkunjung ke Studio 8. Ya, begini aja lah. Kita sekarang Studio 8 sama saya ber-11 total. Jadi sudah sangat menyusut timnya. Tapi ya, nggak apa-apa, yang penting kerjaan masih ada. Secara omset masih masuk target. Ya, semua bertahan juga di era yang serba berat seperti sekarang. Ini kantor, sama nanti kita lihat studio di belakang. Kalau mau lihat kantor silakan. Silakan. Sama jodoh. Ada sesuatu yang kita harapkan. Jadi dari yang sebulan sekali itu menjadi kita berharap, menjadi nafsa. Ini baru. Di lantai 2. Dulu sekolah itu cuman sebenarnya sekolah masalah-masalahnya fotografi itu cuman dapat ilmu 25% ya, tapi 25%. lebih ke relasi ya. Oh. Relasi yang aku dapat di sana sebenarnya. Kita nggak tahu dulu perkembangan studio tuh kayak gimana.
Karena kan di Bali lebih banyak fotografer itu nyari ke alam. Jadi buat ke studio tuh kayaknya nggak ada deh. Masih outdoor ya, Iya. masih outdoor. Teman-teman fotografi Bali itu harus cepat join deh ke HIBDI gitu loh. Biar kompak ya. Iya, tetap biar kompak, kita biar bisa jaga market kita dengan baik. Wah, itu terutama tuh. Ah. Penting. Kalau gitu nggak usah motret ya. Ah, Jungjung aja. Itu jadi. Ngobrol bareng sahabat HIBDI. 1, 2, 3, trot. Oke, ketemu dengan kita lagi dalam acara podcast ngobrol bareng santai ya bersama teman sahabat HIBDI. Hari ini kita berada di edisi di dalam hutan bersama saya Susu Saya Gede Baron. dan bintang tamu kita Ade CB. Woi. Apa kabar, Om Ade? Ah, Baik, baik. baik. Ya. Ditanya nih udah. Udah. ya, nanya. Udah. Oke, jadi Ade Semi adalah salah satu seorang fotografer profesional dan salah satu owner studio terkenal di Bali. Ya. Oke. Nama studionya apa dulu? Nama studio BM Studio. Lokasinya ada di Panjar ya. Kurang lebihnya di Jalan Tukat Irawadi, Gang 19X. Asik. Oke. Santai aja, Dik. Aku Santai mau- sih santai sebenarnya, tapi ngelihat kanan kiri ini nggak pusing no. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita akan tanya sedikit sama Om Adi. Om Adi menggeluti dunia fotografi dari kapan? Dunia fotografi itu udah dari 2012 kurang lebih. Ceritakan dong lebih detail apa, dari Ngapain mana, aja tuh? seperti apa. Gitu. 2012 tuh ngapain aja aku? 2012 itu baru lulus SMA. Langsung kerja foto? Belum. Oh, Jadi dulu sempat kursus dulu di Darwis Triadi. Wih, Darwis Triadi School. mantap. Setelah lulus jadi asisten studio di sana Oh, selama kurang lebih setahun lah. Nah, dapat asistenin Om Darwis berarti ya? Dapat lah 3 bulan kurang lah kalau dia ke Bali. Aku nah ini dapat bantu. menarik nih. Kan jadi asisten nih. Hmm. Jadi ngapain aja? Om Adi Ya ngapain? bantu set up lighting, prepare. Dulu karena dia ada sekolah, jadi bantu nyiapin guru prepare. Terus pas untuk awalnya pelajaran segala sekolah macam. dulu mungkin Sekolah atau dulu gimana? sebelumnya sekolah dulu. Jadi dulu sekolah itu cuman sebenarnya sekolah Asal-asalannya. fotografi itu cuman dapat ilmu 25% ya, tapi 25%. lebih ke relasi ya. Oh. Relasi yang aku dapat di sana sebenarnya. Gitu. Oke, berarti Om Adi belajar banyak cara menggait relasi Iya, atau benar. belajar fotografi. Belajar fotografi juga ada, ini. karena lebih prakteknya juga lebih banyak. Tapi kan untuk gininya juga lumayan lah relasi yang kita kenal setelah itu. Sempat disuruh bantuin motret juga sama Om. Enggak sih, jadi Enggak. kita ngasihin Babe Darwis biasanya dulu dipanggil. Kita ngasihin dia, bantu dia prepare kemana segala macam, bisa jemput dari bandara, bawa ke hotel, terus cek lokasi dia mau foto di mana segala macam kayak gitu aja. Itu berapa lama? Kurang lebih 3 bulan lah. 3 Oh, bulan. 3 bulan. Oke. Ya, Oh, karena kan sisanya kita di studionya dia yang di Bali. Nah, Pas itu berarti sampai sekarang enggak ya? Udah enggak. Tapi udah komunikasi masih. enggak. Komunikasi juga karena kan mungkin kita lost contact dari 2015 kayaknya udah jarang kontak. Udah dilupain berarti. Ya, karena kan Oke. circle-nya Babe kan juga gede kan. Oke. Ya. Oke, Tapi nah. mungkin kalau dia ketemu ingat sih. Ingat. Ingat mungkin. Oke, nah ini kan dengar-dengar nih ya, Om Adi buka studio nih. Iya, iya. Nah, namanya apa? BM Studio. BM Studio. Nah, di studio itu bisa dijelasin nggak seberapa luas dan model apa yang bisa masuk ke sana gitu? Artinya apakah khusus untuk prewedding aja atau apa gitu? Jadi dulu bangun studio tuh benar-benar gambling ya di 2020 awal. Kita nggak tahu dulu perkembangan studio tuh kayak gimana. Karena kan di Bali lebih banyak fotografer itu nyari ke alam. Jadi buat ke studio tuh kayaknya nggak ada deh. Masih outdoor ya? Iya. Masih outdoor. Nggak tahu kenapa, mungkin wahyu dari Tuhan kali ya buat Asik. studio, benar buat studio pandemi.
Pandemi. Pas pandemi berarti. Nah, pas pandemi itu baru buka di Maret 2020. 2020 baru buka. Jadi Oh. setelah semua spot foto itu ditutup kayak pantai, gunung, museum Bali segala macam itu tutup. Nah, pas saya buka, mencoba untuk menggait teman-teman di pasar Bali tradisional. Jadi kita ajak bikin sampel, bikin hunting segala macam. Ya, Stungkare di 2020 tuh lumayan naik lah akhirnya untuk studio dan Banyak booming. dikenal. Ya, banyak dikenal Oke. gitu. Tapi dengar-dengar katanya studionya itu katanya awalnya garasi ya. Nah, benar. Jadi dulu awal studio itu saya ada satu ruangan yang ukuran 8 kali 6 meter. Nah, Oh, cukup gede cukup juga ya, cukup besar. Oh. Itu bisa jadi 2-3 spot lah kita dapat. Setelah itu karena perkembangan dan antusias juga masyarakat yang suka fotografi juga lumayan banyak nyari ke studio, akhirnya kita 2021 buka lagi. Buka nambah Ya, maksudnya. nambah di ruang. timurnya lagi. Oh. Kita jebol pintu itu. Nah, nambah lagi 1,5 are lah kurang lebih. Dikasih jebol. Dikasih dong. Oh. Iya, jadi Sewa itu? Apa sewa gimana? itu tanah Oh. sewa. Jadi sekarang di BM Studio untuk saat ini masih ada kita totalnya 15 spot lah kurang lebih. Wah, cukup 15 spot dan luas. beberapa properti juga kita kasih free semua. Wah, keren. Tepuk tangan, Nah, Bang. Tepuk tangan, nanti- tepuk tangan. Oke. Nanti di 2023 ada yang kita baru buka lahan lagi 4 are, jadi kita siapin studio lagi indoor sama outdoor yang ya mudah-mudahan bisa diterima lagi sama teman-teman Itu fotografer. gimana ceritanya bisa buka lahan nambah? Itu bongkar rumah apa gimana? Ada, jadi kebetulan studio itu ada di lahan paman saya yang paling pojok. Oh, paman. Jadi Ada tanah orang dalam berarti. ya benar. Jadi tanah itu masih Berarti luas. oke lah, Ron, masih bisa. Luas. Ya. Tanah itu masih luas banget untuk dieksplor lah, tapi Oke. saya manfaatinnya cuma lagi 4 are untuk bangun yang studio 3 sekarang. Oke. Gitu. Nah, itu tadi studio kan. Nah, selain studio, usaha apa lagi nih Om Adi punya? Ya biasalah kayak teman-teman di Biasa HIPDI, ya nganggur juga. Angkat juga, oke. Ya ngempu. Baru ada foto nomor 3 Woi, gitu. mantap. Terus katanya ada dekorasi juga. betul? Ya dekorasi juga ada, Ah. tapi itu kita sudah autopilot ya, karena kita join bertiga, kita kasih ke saudara yang buat ngurus semua. Jadi saya udah nggak ngurus untuk dekorasi. Berarti Om Adi fokusnya Khusus Ke studio sama fotografi yang Nama fotografinya apa? AS Bali Foto. AS Bali Foto. Nah, oke. Nah, pertanyaannya adalah AS Bali Foto udah terdaftar belum, Dipti? Udah dong. Wah, udah. Sepertinya udah ya. Apa Bali? Ditanya nih. Oke nih, sekarang kita bakal bedah nih masalah Dipti. Nah, Om Adi kan sudah Dipti. Sudah di update Nah, dong. pengurus nggak? Jadi pengurus kebetulan. Nah, Kebetulan jadi pengurus. kebetulan kita mau share sama teman-teman semua seperti apa kita. Nah, sekarang Om Adi bakal jelasin. Menurut Om Adi, bagaimana perkembangan HIPDI sejauh ini? Sejauh ini sangat signifikan ya, setelah dibentuk di 2000 berapa ya, 19 ya kalau 19, salah di Jakarta ya. 19, Kalau ya. yang di pusat kurang hafal ya. Jadi dulu diajak sama Zozo tuh 2021 untuk bangun yang HIPDI di Bali. Akhirnya setelah itu sempet off dulu, jalan lagi sampai sekarang akhirnya mulai diseriusin sama ketua kita. Kebetulan di Gus D-nya sangat support banget untuk teman-teman fotografi Bali biar bisa jadi satu. Weh, Mantap. Terima kasih Cik Gus. tepuk tangan buat ketua. Harapan yang saya lihat ke depan nanti itu teman-teman fotografi Bali itu harus cepat join deh ke HIPDI gitu loh. Biar kompak ya. Iya, tetap biar kompak, kita biar bisa jaga market kita dengan baik. Wah, itu terutama tuh. Penting tuh. Nah, sebelum sejauh itu, nah kasih tahu dong kira-kira rencana HIPDI ke depan dari Om Adi sendiri apa? Nah, kalau rencana HIPDI ke depan, saya rencana ada project ya, tapi mungkin agak Masih ngandat rahasia lagi, dulu. masih rahasia dulu. Oke. Ya mungkin clue-nya ada, kita ingin membuat wedding expo lah. Wah, itu bukan clue lagi itu kayaknya nggak? Nah, ya. nyebar, Sudah belum? nyebar. Nyebar ya. lagi. Tapi Ya. ya Ya mudah-mudahan semua teman-teman Dimension support juga. Jadi ya doakanlah, nanti kita Iya, betul. masih ngerancang jauh banget. gitu. Oke, itu dia. Itu dia tadi mengenai usaha Om Adi ya. Nah, sekarang
kita kan lihat nih perkembangan studio Oh. sudah mulai banyak kan. Nah, Studio apalagi banyak, sekarang terus pandemi sudah mulai apa ya istilahnya udah nggak ada ya. Iya, Sudah benar. mulai ya, sudah mulai nggak dan mulai dirambah. dibukanya outbound ya Ron ya. Sudah Ya, mulai udah outdoor sudah mulai outdoor terbuka. sudah mulai buka semuanya. Ada nggak pengaruhnya terhadap Studio. pemasukan Oh, di pemasukan. studio itu gimana? Kalau perkembangan dari setiap momen sih aku kira pasti ada perubahannya, tapi bagaimana kita menghadapinya aja. Jadi bagaimana kita mau berinovasi lagi untuk membuat yang baru, terus Berarti nambah terus dong ke belakang ke belakang ke ya belakang. Sungkara kalau memang ada rezeki semua fasilitas tak bagusin terus, tak tambah terus untuk backgroundnya. Oke. Jadi biar orang nggak bosan. Gede nggak modalnya? Wah, kalau nanya modal, Nah, itu dia. waduh, modal yakin aja sebenarnya. Modal yakin ya. Ya. Yang penting yakin. Yakin sama kur. Aku Iya, yakin sama kur. Dibantu Gitu. nanti sama Kur ya. Iya, usaha mulai aja dulu mau yakin, nanti kur yang bantu modal gitu. Oke. Kira-kira hobi apa sih yang Adi punya selain foto Ada dan ngurusin studio? Ada nggak berpengaruh nggak studio lain? hobinya sama fotonya di? Apa studio lain? Ada nggak hobi lain yang Sebenarnya ini pernah pertanyaan kemarin tak keluarin di Pak Bayu Gunadarma ya. Jadi hobi apa yang bisa aku lakuin Ah. selain foto, karena kan foto sudah jadi pekerjaan. Bukan hobi Karena lagi. hobi Bukan awalnya hobi dari lagi hobi ya kan. Contoh Karena kayak sekarang nih, kan ini kan Hibdi ada acara Ride and Fun ya. Iya. Kita ke Danau Buyan gitu. Iya. Oh, suka hiking, apa suka adventure kayak ketua kita gitu. Koko kan suka juga hiking kan? Iya, keliling-keliling tadi. jadi kalau aku dibilang untuk ditanya untuk buat hobi apa lagi kayaknya Masih nyari ya? Masih nyari ya. Mungkin hobi ngempu dulu ya. Iya, karena kan Baru ada anak baru ketiga anak, kan? Oh, belum. anak pertama Oh, anak kakak. pertama. Iya, anak pertama kakak Baron. Oke, nah itu tadi mengenai hobi. Sekarang aku mau tanya nih, kalau AS sendiri atau BM Studio punya nggak pengalaman yang lucu? Kita ngomongin BM Studio deh, Oh. gitu. Istilahnya ada nggak Pengalaman yang seru dah. Karena kejadian lucu deh, kejadian istilahnya. lucu sampai Kejadian. kejadian yang bikin urat. Nah, Udah gini kalau di naik. BM tuh Ah. pernah aku foto pejabat militer. Wih. Jadi dia foto keluarga. Oh, bawa Tuh. pistol gitu. Enggak sih. jadi bapak ini Bak tank. Tahu kan ya. jadi kita tahu kan di dunia militer kepolisian kan orang Bali itu jarang ya yang tingkatnya sampai atas. Ya, jenderal mungkin. Iya, jadi kan bayaran untuk foto family kan ada di nominal sekian lah disebutkan. Terus Murah deh. lumayan Oh. lumayan murah kan. Habis itu dia foto-foto, dia keluar, kita ajak ngobrol, bapak dari mana segala macam, saya ancuk lah. Ancuk Ancuk tuh tuh gimana? istilahnya Ini. Nah, Ini. bukan ancuk tuh, jadi kita jungjung dia. Oh, ya. gitu. Kalau Oh, bahasa Balinya ditinggikan lah, ditinggikan. iya, lah. dijilatin lah, Jum lah, jum. ya, jum-jumin lah gitu. Majumin, ya. Bayar terus dikasih komisinya lebih dari 2 kali lipat dari harga foto. Wah. Nah, itu oke. itu Oke, lucu banget. Jadi 1.000 kita klien. ngobrol-ngobrol nggak berharap apa, ternyata komisinya Dikasih lebih tip. dikasih for you-nya 2 kali lipat. Dua kali Lah, lipat pada sewa studio. Tahu gitu nggak usah motret ya. Ah, Junjung Ancuk. aja. Itu jadi. Oke, cocok. ya kayak gitu. Ada lagi nggak istilahnya apa gitu yang buat ini? atau enggak yang bikin di sampai berurat lah. Ya. Kan sekarang persaingan tuh makin ketat. Mungkin ada yang foto prewed Studio tiba-tiba nggak juga jadi ketat, yang kayak gitu. gitu bikin Oh. merasa kayak pengen ini kan buktinya nambah lagi Iya, nambah iya. Jadi Tambahan. kalau sekarang itu yang lucu-lucu itu paling nggak hal-hal pengalaman pribadi yang di fotografi aja ya, mungkin karena ada klien yang belum foto sudah ngambul, ada ya kayak gitu-gitu hal-hal biasa, tapi Ngambul sama Adi. bukan nama Oh, pasangannya aja udah saya ngambul ya. kirain. Akhirnya nggak jadi padahal kita udah ready segala macam. Ya sisanya sih nggak terlalu Enggak ya. Enggak suka sih. bikin masalah. Nah berarti. ya mudah-mudahan nggak ada masalah lagi. Terus untuk kenapa bisa berkembang ya karena kita ngelolanya profesional udah Oh, gitu oke. aja. Oke. Kita digaji sama Mantap, studio. Mantap. Kita tidak asal make studio, kita tetap saya pribadi kalau pakai studio BM ya tetap bayar gitu loh. Enggaknya seenaknya saya pakai ya enggak bayar gitu enggak. Oh gitu. Kalau kayak gitu kan nanti pengembangan nggak bisa kita untuk
perawatan susah segala macam. Berapa sih sewa studio? Sewa studio kita publishnya di 250 sih 1 jam. Kalau anggota IBD? Anggota FD saya kasih 200.000. Mantap nih, anggota IB. 2023 ada opening lagi, kita kasih free. Woi, itu free-nya terus. Enggak dong. Untuk trial ya. Oke, Istilahnya nih. kalau Oke. katanya toko kamera tuh dikasih pinjam dulu lah. Oke. Itu biar dibeli gitu Nah, ya. itu tadi Oke. Iya. Kayak- Sahabat IBD yang mau ini sewa studio trialnya gratis pertama. Iya, kalau Selanjutnya 2 kali lipat bayar. Enggak ya? Enggak. Oke, Om Adi, ini kan pandemi cukup lama ya, 2 tahun kemarin, lumayan. dan itu bisa membuka lahan usaha kan ya, Iya. Om Adi. Nah, setelah pandemi itu, kira-kira ada nggak peluang lagi istilahnya? Kan tambah ramai nih ceritanya, atau kalau sepi sekarang tahun ini? Mau membuka peluang baru nggak kira? Kalau ada cabang di tempat lain gitu kali dibilang mungkin? pandemi itu kemarin Membuat pembelajaran nggak? aku malah jadi penikmat ya. Penikmat pandemi. Iya, karena kan Pengen 2 tahun enggak gitu sih. libur maksudnya. Enggak juga sih, jadi pas foto yang lain pada tutup, studio buka jadi ramai segala macam, jadi lebih meningkatkan income kita lah ya. Jadi iya, nah iya, setelah benar. ini lewat pandemi, mudah-mudahan pasar kita tetap kebentuk ya di dunia fotografi studio. Apalagi pasar studio kan juga sudah banyak banget iya. banyak buka sana buka sini. Kita bukan ngerasa saingan, tapi kita ngerasa dibantu untuk memasarkan bahwa studio itu worth it banget untuk foto prewedding. Oke. Gitu. Karena di studio itu bisa foto katalog, prewedding, Ya family, semuanya ya. hampir semua apapun Nur juga itu. bisa. Banget. Wah. Ya, Pak Baron mau nyoba? Wah, kalau ada Iya. model Wah, boleh. Ceritain. Kita kan sudah pernah bahas ini mengenai perkembangan fotografi di Bali ya kan. Ya. Dan banyak sekali kita lihat teman-teman pada ngomongin masalah harga. Nah, nah. ini nih kayaknya topik kayaknya harus ini dikit Diangkat ya. Diangkat dikit. Menurut Harga- Om Adi gitu loh, menurut Ini harga apa nih kok? harga jual. Harga jual Iya. atau harga lokasi? Harga jual dulu. Oke. sebelumnya, Harga jual apa ini? Harga Prewedding. jual entah itu prewedding, foto lah. entah itu foto Oh, pokoknya. Jasa foto lah. Menurut Adi gimana, kan ada yang wah ada yang kemurahan nih, ada yang bilang disamaratakan aja misalnya, ada yang wah jangan kasih ini jangan kasih itu gitu karena saking murahnya gitu modelnya. Gimana menurut Adi? Kalau statementku ya, jadi untuk Ini jujur nih. jujur Dari ya. hati nih? Dari hati ya. Jadi sebenarnya ini peran pentingnya HIBDI, kenapa harga itu bisa dikontrol. Oke. Sebenarnya kalau langsung kita kontrol dengan ngeluarin peraturan segala macam, Standar nggak ada. ya Ya? mungkin semua di anggota kita bisa nerapin harga sekian, tapi kan nggak bisa buat orang di luar HIBDI kan, jadi dia tidak ada terkaitan segala macam. Ya betul. Yang paling penting tuh sebenarnya menurutku edukasi bagaimana mereka berjualan fotografi itu, dari cost-nya lah, dari biaya produksi. biaya lah. produksi segala Oke. macam itu kan harus dihitung tuh. Benar. Kenapa orang-orang itu tidak bisa menjual di bawah pasar? Karena mereka ada yang dipotong, itu ada yang Berarti tidak. kos kamera, Iya, dihilangin segala tidak. macam, jasanya dia sebagai fotografi. Atau enggak kadang-kadang orang-orang pada nggak tahu bahwa ada cost production Iya, sebenarnya. sebenarnya ada cost production. Kan sekarang kamera tuh makin mahal nih. Nah, makin itu. mahal, terus jasa foto Nah. makin murah. Wah, kan lumayan ya. Iya benar. Jadi itu udah fungsinya ada HIBDI di sini. Ada edukasi. Ada edukasi. Saya bilang sama teman-teman di HIBDI, mudah-mudahan nanti produser kita Pak Man Gambul bisa bantu untuk buat wadah mengedukasi teman-teman fotografi yang mungkin dikatanya jual murah, mungkin kasih tahu lah, ini lo kamu jual segini, edukasi lah apa yang harus, berapa pantasnya. Berhak nggak kita ngelakuin orang seperti itu? Karena mereka perlu edukasi sebenarnya. ya? Iya, karena Kalau dibilang berhak nggak berhak sebenarnya ya kita karena sama-sama kerja ya di bidang ini. Di bidang ini gitu loh. Kita kan harus menjaga pasar kita dengan baik. Paling enggak kalau kita mau menjaga, langkah apa yang konkret buat kita lakukan gitu loh. Benar. Edukasi aja. Sekarang misalnya Jegusde podcast menjabarkan jasamu lu sekian, ongkos starter lu sekian, shutter kamera kan perlu tuh dihitungin. Dihitung juga. Iya, bensin lah, ongkos, karena kita habis motor kan bawa PR pulang. Betul sekali. Itu kan harus dihitung juga waktunya, terus komputer yang dipakai kerja,
pengalaman kita selama sekian tahun motret itu yang harus dikasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Oke, mungkin masalah ini udah sering dibahas ya. Udah sering dibahas. Dan ada beberapa podcast di belakang kemarin sudah ada terbahas. Nah, sekarang Om Adi pernah nggak ngalamin dengan klien? Misalnya dibandingin sama atau enggak klien. mungkin kok mahal banget gitu loh, kan cuma jepret doang gitu. Iya, Pernah nggak? iya, pernah banget, tapi ya bawa lagi ke mereka, ya udah monggo, kalau emang tidak sesuai dengan harga kita ya udah kasih aja, lepas Aja berarti. Lepas aja. Pasrah, Oke. di termasuk yang pasrah berarti ya. iya, pasrah aja. Kalau kita mau mengedukasi klien juga bakal rugi kan. Ya. Ya, karena kita edukasinya cuma satu orang, kecuali kita ada satu wadah yang lebih besar lagi untuk mengedukasi para klien kita bahwa jasa ini loh kayak gini. Wah, Pengorbanan kita tuh seperti ini kan, mereka bisa lebih menghargai jasa fotografi kita gitu. Nah, itu kan tadi dengan klien. Nah, sekarang kalau kita kan punya partner salon mungkin ya, atau dengan dekorasi. Pernah nggak diperlakukan seperti itu? Nah, kebetulan saya banyak lumayan punya partner salon. Jadi kita udah komitmen aja berdua, Mbok saya harga sekian, minta sekian, kalau dua kali sekian segala macam. Jadi kita sudah matokin, jangan sampai salon itu sepihak buat menentukan harga kita. Kadang-kadang sekarang saya lihat teman-teman di luar itu salon yang menentukan. oh salahnya. Padahal harusnya kan fotografer. Nah, ini Kenapa bisa bilang fotografer nih yang harus menentukan? saya 2017 di pas jasa prewedding Bali itu, klien itu paling pertama WhatsApp itu atau ngechat itu ke fotografer loh. Di 2019 akhir itu berubah siklusnya, klien itu sekarang kontak ke salon. Stigmanya udah beda ya. Stigmanya udah berubah. Ya. Jadi Jadi dulu salon kita yang dulu. bisa menentukan, sekarang karena salon yang menentukan, kita ditekan terus gitu. Bukannya menjelekkan salon ya, tapi salon juga harus pintar-pintar untuk membantu para fotografer atau rekan kerjanya dia itu biar Ya, lebih lah, sama-sama ya. biar sama-sama. Ya. Pernah nggak dapat ngerasa lah. Om Adi, artinya begini, salonnya mungkin lebih mahal jauh, tiba-tiba fotografernya diminta murah gitu, pernah nggak? Oh, banyak. Jadi karena kita juga harus belajar buat ngelihat gimana sih klien itu gitu loh. Kadang-kadang klien itu cuman bayar make up 10 juta, 15 juta berani, tapi fotografer dibayar 4 juta, 5 juta aja dia sudah kok mahal banget gitu. Padahal terus untuk Adi weddingnya ngapain? Komplain nggak gitu? enggak sih, Padahal- kita cuman Padahal kalau kan perlunya fotografer sebenarnya Iya. buat motret momen. gini, kan. nah ini kalau dari dulu aku bilang sama teman-temanku yang di luar dunia fotografi ya, jadi yang mungkin nanti calon klien tuh, juga. cuman satu aja, selama kita melakukan sesi prawedding sampai wedding selesai resepsi, Oke. itu kan biayanya besar tuh, Jul. Oh, Outputnya apa? Kalau nggak foto video, dia ngeluarin makanan untuk klien, untuk undangannya, undangan. buat dekorasi, make up, baju, seragam segala macam, ratusan juta segala. Outputnya apa kalau nggak foto video? Benar Benar juga. nggak? Iya, Makanya kita pasti cuma foto video. jadi ya momennya ya udah kasih dia pemahaman seperti itu ya, kalau dia terima ya oke, kalau nggak ya udah wes, berarti bukan pasar kita udah. Oke, berarti itu Gitu. tipsnya ya. Itu tipsnya. Kalau nggak cocok tinggalkan gitu. tinggalkan aja. Oke. Gitu. Berarti itu ngejamin kita buat biar harga tuh stabil kan Iya, gitu kan. benar Ya. biar harga tuh stabil. Nah, kita ini kan lagi banyak menghadapi istilahnya kayak masalah di dunia foto ini kan kurang terangkat nih. Nah, sekarang kita coba kayak misalnya, pernah nggak Om Adi contoh kayak kehilangan file misalnya. sempat. Misalnya Om Adi Paling riskan itu dikomplain sama kejadian klien karena Fotografer itu. karena apa, misalnya nggak cocok nih, misalnya dengan bukan harga ya, tapi dengan kualitas gitu. Sempat kalau pengalaman yang kehilangan file tuh mungkin semua teman-teman fotografer pasti sudah pernah ngalamin sih, tapi kemarin ya karena mungkin terlalu padatnya aku lupa kontrol juga, mungkin ada yang miss ya, satu memori kurang copy Ada lah tips nggak segala buat macam. teman-teman kira-kira caranya gimana, caranya ngontrol? Kan nih kita lihat dari Adisini Fotografi sendiri rame, BM Studio juga rame ya kan, kadang-kadang bisa nyapu ini kan, Jadi, kadang-kadang nyampur nggak? Kalau kita punya tim ya udah kita Serahkan ke meeting internal aja, pastikan bahwa semua file itu udah tercopy aja.
atau kita backup lagi gitu. Biasanya habis motret itu yang di copy nih. Apa nunggu lagi Enggak, besok langsung dah? aja copy, langsung copy. Kopinya Karena ke aku- satu tempat. Iya, satu hard disk kita langsung backupnya di Google Drive. Oh, Gitu. Kalau file oke. mentah tuh langsung kita upload. lumayan cost produksi ya. Iya, itu Google beli Drive bayar. Google Drive berapa udah kan? Kita aku yang ada sudah 6 tera kurang lebih. Nah, Wih, mantap. aku mau tanya nih, sekarang Hibdi kan lagi gregetnya gerakin yang namanya surat kontrak kerja nih. Iya, Ya, iya, sama iya. klien. Untuk klien ya. Ya, nah itu kan penting banget tuh. Ah, sedang ah. gerakan Mati karena itu gimana tuh tingkat kontrak kasusnya. kerja? Kalau kontrak kerja buat aku sih penting banget ya. Jadi kecil besarnya pekerjaan kita tuh harus ada kontrak kerja untuk melindungi yang fotografer juga. Oh, Jadi, gitu. Oke. Iya, jadi kita kerja aman segala macam. Ke klien juga aman. Jadi kontrak Sama-sama kerja- aman iya, ya, sama-sama maksudnya, aman. iya, Jadi kontrak cover. kerja itu sangat penting banget untuk industri kita ini. Berarti yang kecantum di situ masalah harga apa Iya, semua gitu ya? dari harga, terus apa yang mereka dapat, jangka waktu pelunasan segala macam, terus pekerjaannya apa, Syarat-syaratnya syarat-syaratnya Oke. apa aja, fasilitas yang bakal dikerjakan apa segala macam gitu. Ah, Detail oke. lah, detail untuk Ya. kontrak kerja. Nah, oke teman-teman, itu tadi sama Om Adis ini penting banget katanya kontrak kerja ya, Iya, namanya benar. buat klien ya. Bagi sahabat FD yang mau nanya mungkin kan nih lagi outing nih. Nah, kebetulan kita kan Rame sekarang nih. lagi riding and fun. Nah, kita berada di Danau Buyan. Nah, sekarang kita bersama banyak teman yang hadir di belakang layar. Hai, tepuk tangan dong. Yang di sana habis kencing ya. Yang sana. Ngapain Oke, itu? Jadi Ada kita yang- akan kasih pertanyaan nih istilahnya, atau teman-teman yang mau bertanya boleh nih. Sharing lah, sharing lah kita. Sharing-sharing yuk. Kita di sini jangan diam-diam lah. Ayo, teman-teman, mungkin ada yang mau tanya. Saya. Ayo, Iya, itu iya, kayak iya, banget. Iya, iya. Terus gimana nih maksud suaranya? Nah, Ya, masuk. Adi, ini kan tren studio ini kan kalau dulu-dulu, di zaman dulu-dulu itu kan orang studio itu menjadi hanya satu tempat wajib, kemudian berubah lah, kemudian ada industri pre-wedding, kemudian orang pergi ke outdoor. Nah kan begitu trennya dulu kan, zaman dulu tuh orang fotonya studio, nggak ada outdoor Iya. itu hanya tertentu aja karena sebuah momen tertentu aja. Tapi kemudian sekarang kan menjadi sebuah pilihan gitu, Iya, iya. sebuah pilihan baru ketika orang mau pre-wedding. Terutama di Bali ya, kita ngomongnya di Bali, bukan di luar Bali, kita ngomongnya di Bali. Studio ini kan kembali tren sejak semenjak Pandemi kemarin. pandemi kemarin beberapa tuh tahun terakhir lumayan ini, gitu. naik. Nah, di awal itu ada nggak ketakutan bahwa ini bisa jalan terus atau ini akan belum jelas bisa jalan atau enggak gitu? Nggak yakin gitu atau modalnya. Adi kok bisa punya pikiran buka studio dah kayak gitu loh. Pertama kali kok bisa gitu loh. Nah, nggak worry gitu Sempat apa mati kedepannya, suri tuh studio sebelum ada Lo- industri prewed yang kayak Iya, gitu iya. bisa mati tuh. Sebenarnya pas buat sendiri juga nggak yakin banget bakal bisa. Jadi dulu setelah Berarti belum modal yakin nih. Iya, Ah. belum. Jadi pas dulu buat dulu ceritanya dulu 2020 itu baru pindah office dulu. Office fotografi saya pindah ke arah Irawadi. Karena saya lihat ada lahan kosong, dicoba-coba aja dah buat studio untuk ngembangin lagi lini bisnisnya. Rencana kan mau foto food atau foto produk kita jadi bisa ambil juga. Saya buatlah itu Studio studio kecil-kecilan. ya, studio kecil-kecilan aja. Baru satu pas itu 2020 awal enggak tadi? Iya. Yang masih 6x8 itu. Iya, ya? kayak Yang itu. masih ya. Itu kayak masih di depan dulu ya. Pertama Depan kali dulu ya? buka saya cuman konsul sama teman, ada namanya Suka pas itu. Saya Suka. tanya, yakin nggak sih bisa jalan? Berarti ada investor lain ya? Enggak, jadi teman yang Cuma teman diajak cuman aja. Sharing doang. sharing aja. Oh, Saya oke. senang sharing sama teman kan. Saya tanya, bisa nggak sih jalan sebenarnya? Ya untuk foto family, foto baby, atau produk kayaknya jalan deh. Di Tapi itu awal. penggunaan pribadi. Iya, maksudnya. rencana Oke. penggunaan pribadi mungkin aku publish juga, tapi kan untuk mungkin yang di awal feelingku yang bakal foto paling enggak yang beauty portrait, terus produk family atau baby Nah, segala di macam. bayangan Om Adi siapa itu?
teman-teman apakah pribadi? Kita buka pasar baru rencananya gitu. Tapi nggak tahu kenapa studio jadi pandemi, saya konsul sama teman-teman lagi dari salon, udah coba hunting prewedding di studio. Nah, semua akhirnya satu naik, boom, semua pengen tuh salon hunting. Nah, itu pengorbanan paling besar. Jadi pengorbanan paling besar itu saya kasih free dulu tuh semua salon. Mau hunting mau free, mau hunting free. Jadi gitu. Jadi mereka lah yang menaikkan tren menaikkan tren foto studio prewedding. Iya gitu. Sampai saat ini. Ya benar ya, karena waktu itu kan lagi bingung ya Iya, karena bingung nyari lokasi. Berarti tadi jawabannya sempat takut ya, berarti Sempat takut takut juga juga ya, sebenarnya. punya ketakutan tersendiri. Tapi intinya yakin ya. Intinya yakin. Buat aja dulu gitu loh. Nah, oke, bagaimana Pak Ketua, sudah cukup? Ada yang lain juga mau nanya nih. Oke, yang lain? Oke, teman-teman, ayo dong, sharing. Ayo, yang di sebelah sana, Yang di bet-bet boleh. yang lagi yang hunting di sana. Mau bertanya bagaimana menjaga eksistensi dalam bidang foto. Misalnya nih, kita kan studio nggak bakal tahu nih umurnya sejauh mana kita bisa menjaga nih kualitas dan kuantitinya. Bagaimana eksistensinya beli semi nih, beli semi? menjaga kualitas di studio nih. Karena kan tidak tahu nih Sampai kapan? sampai kapan ya benar. Nah, Wah, itu pertanyaan bagus. nah, Jadi gimana jaga eksistensi studio? Itu ditanya oleh Gus Oke, BJ namanya. ya. Gus BJ. Jadi Oke, eksistensi good. itu perlu banget untuk semua teman-teman juga Ya. fotografi atau apalagi saya yang di industri studio ya. Jadi update terus berkembang dari segi dekorasi, terus marketing, semua saya lakukan sampai sekarang. Yang terakhir saya lagi pembangunan yang di Baru nih. baru yang Studio 3 itu adalah satu langkah untuk mempertahankan BM Studio itu ya tetap lebih eksis lagi ke depannya untuk melayani teman-teman fotografi, memanjakan mereka bagaimana bisa lebih jadi mereka mau kemana foto prewedding biar santai nyaman, dari make up ke lokasi dekat segala macam ya udah di BM aja. Jadi semua dekor saya siapin, mudah-mudahan nanti Segala lini bisa masuk ke BM Studio gitu. Amin ya. Semangat dong. Nah, ada. Oke, Om Adi. Yes. Aku minta closing statement statement. ya. Waduh. Buat teman-teman yang ada di luar sana. Teman-teman fotografi ya. Ya. Jadi buat teman-teman fotografi tetap berkarya, keluarkan imajinasi kalian sekreatif mungkin, jangan takut berkarya walaupun banyak pesaing. Wah. Tetap semangat, itu aja sih sebenarnya. Oke. Oke, tepuk tangan dong. Kak Adi Semi, mantap Oke. sekali. Thank you. Oke, dengan tutupnya closing statement dari Om Adi, selesai juga Podcast kita kali ini. Podcast yang cukup unik hari ini karena kita berada di Di tengah bersama hutan. Sahabat TV. Outdoor. Oke, sebagai nutup, saya Susu. Saya Gede Baron. Saya Adi Semi. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Yeah. Bye.